Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan ibadah untuk kenaikan Tuhan Yesus atau Ascension Day. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu, boleh bersama-sama mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Biarlah Engkau sendiri, Roh Kudus, mengurapi setiap hati kami, membuka telinga kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi lahan yang subur untuk firman-Mu boleh tumbuh dan membuat kami berubah. Karena kami percaya ketika perubahan itu terjadi dan Engkau membuat kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman, maka hidup kami akan menjadi seturut dengan kehendak-Mu dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus tentunya kita semua merayakan dengan sukacita. Kenapa saudaraku? Karena sejak dari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, sekarang ini 40 hari ya, sampai hari kenaikan. Dan ternyata di 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan bahwa yang melihat itu banyak saudaraku. Bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Jadi bukan sekedar cuman cerita-cerita tipu-tipu sana, tipu-tipu sini, enggak. Tapi ini benar-benar kisah nyata, yang mana total ya, dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi bukan 12 muridnya saja, tapi 500 orang total yang sudah pernah melihat kebangkitan Tuhan Yesus sampai pada hari dia diangkat naik ke sorga. Dikatakan lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, memang tidak semua menyaksikan Tuhan Yesus diangkat naik ke sorga, tapi paling tidak cukup banyak ya, puluhan bahkan mungkin bisa mencapai 100 lebih. Tapi total yang sudah tahu ada 500 orang. Jadi Tuhan ini benar-benar bangkit, saudara. Tuhan Yesus bukan cuma sekedar cerita dongeng atau apa katanya pengikutnya, tapi enggak. Secara fisik, kenyataan, real, memang begitu banyak saksi ya. Kalau saksi 2 itu cukup, ini 500 lebih yang melihat bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematiannya. Dan bahkan naik ke sorga pada hari yang ke-40. Dikatakan di Kisah Rasul 1 ayat 6 ya. Firman Tuhan mengatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi murid-muridnya dan orang-orang itu masih menyangka bahwa Yesus akan membuat bangsa Israel, kerajaan Israel ini bangkit kembali melawan kerajaan Roma. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Jadi nanti janjikan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta 10 hari setelah kenaikan Tuhan ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, saudara mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi Tuhan setelah mengatakan itu, dia naik ke sorga. Bahkan di Lukas dikatakan dia memberkati dan dia naik ke sorga. Naik, saudaraku. Naik. Jadi orang itu kayak secara mujizat ya, naik. Dan dikatakan nantinya untuk kedatangan Yesus kedua kalinya, dia juga akan turun seperti dia waktu naik ke sorga. Jadi ini real ya, suatu yang real. Dan maknanya adalah bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya di bumi, yang mana yaitu apa? Yesus telah menang atas sengat daripada maut. Dan itu memberikan saudara dan saya yang beriman satu pengharapan bahwa kita menunggu kedatangan yang kedua dan kita akan diangkat bersama-sama dengan dia dan memerintah di dalam kekekalan, bahkan sampai kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai di dalam kekekalan. Itu satu pengharapan. Dan kedua, Tuhan Yesus naik ke sorga, dia memastikan kita mendapatkan jatah tempat tinggal kita nantinya. Jadi setiap daripada kita ini memang melakukan pekerjaan Tuhan, tapi tentunya tidak sama, saudaraku. Ada orang yang melakukan lebih, ada orang yang kurang, ada yang bahkan tidak melakukan sama sekali. Di 1 Korintus 13 ayat 13 sampai 15 katakan, kalau dasar pekerjaan kita itu tidak didasarkan pada Kristus,
Satu saat nanti akan diuji oleh api, dan kalau terbakar habis, itu pekerjaan kita habis, tapi kita sendiri tetap selamat, meskipun seperti kita keluar dari api. Jadi kita harus memastikan apa yang kita lakukan dalam pelayanan di bumi ini adalah dasarnya di dalam Kristus. Itu satu. Dan tidak semua orang itu sama nanti. Tapi Tuhan memastikan kita mendapatkan upah kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan di bumi. Kedua. Ketiga, dia harus naik duduk sebelah kanan Bapa, memastikan bahwa dia menjadi imam besar agung. Sehingga apa? Setiap kali kita berdoa di perjanjian baru ini, memastikan bahwa doa-doa kita akan sampai ke dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia. Karena siapa? Karena Yesus adalah imam besar agung kita. Bahkan dia telah menyerahkan dirinya untuk menjadi kurban sembelihan. Sehingga doa-doa kita itu langsung menuju kepada Allah Bapa. Dan dia tetap bekerja sampai hari ini menjadi imam besar kita di sorga, yang masuk ke hadirat Tuhan membawa dirinya sendiri, bukan cuma membawa doa-doa, membawa dirinya sendiri bersama-sama dengan permohonan doa daripada orang-orang percaya atau beriman. Dan itu sekali untuk selama-lamanya. Dia tidak perlu masuk keluar untuk membawa pengorbanan dosa, pengampunan dosa kita, tapi sekali untuk selama-lamanya. Jadi itu kepastian pengharapan yang kita dapat dengan kenaikan Tuhan Yesus di sorga. Tetapi message Tuhan pada hari ini adalah kita dapatkan di Yakobus 4 ayat 10. Dan sangat terkait saudaraku, karena apa? Karena kita masih harus menyelesaikan tugas kita di bumi sampai kedatangan Tuhan yang kedua, atau sampai kita menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita. Pesan Tuhan yaitu Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Kenapa Tuhan berpesan seperti itu? Karena apa? Karena kenaikan Tuhan Yesus di sorga itu memberikan satu teladan kepada saudara dan saya, bahwa kita akan menjadi makin hari makin seperti Kristus. Dan Kristus adalah teladan kita. Kita harus meniru dia. Apa yang kita tiru dari dia? Dia akhirnya ditinggikan, yaitu apa? Dia diangkat naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, sebelum itu, kita kalau melihat konteks rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu, bahwa kita harus berserah penuh kepada Allah, supaya pada nantinya Allah sendiri yang akan meninggikan kita, bukan kita yang meninggikan diri kita sendiri. Dan itu kita lihat konteksnya di Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Ini ayat sangat penting, ini perikop sangat penting sekali. Karena apa? Karena di sini ditunjukkan bahwa Tuhan sendiri menunjukkan satu contoh bagaimana dia sebagai Allah, salah satu dari Allah Tritunggal, dia mau rela untuk menjadi manusia sepenuhnya. Supaya apa? Supaya dia bisa menolong saudara dan saya, dia memikirkan saudara dan saya, dan dia juga bisa mentaati perintah Bapa. Ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi maksudnya supaya kita itu mempunyai attitude response, sikap yang sama seperti sikapnya Tuhan Yesus. Jadi apa yang menjadi sikap Tuhan Yesus ketika dia ada di bumi? Dia yang adalah Allah sepenuhnya. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia. Bukan berarti kealahannya hilang, enggak. Tetapi dia menutupi kealahannya supaya dia menjadi sepenuhnya manusia dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menebus dosa saudara dan saya. Dikatakan di ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Setaraannya itu isos. Isos itu bahasa Yunaninya artinya setara di dalam kualitas dan setara dalam kuantitas dengan Allah. Jadi sama, ya, kualitasnya sama, kuantitasnya juga sama, tidak ada perbedaan, setara, ya. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan. Jadi rela, bukan menghilangkan, tidak, rela untuk menyembunyikan, mengosongkan, menyembunyikan, tidak sementara menyingkirkan itu, ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi kealahannya itu ditutupi oleh keinginannya Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi serupa seperti manusia, seperti hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, dua kunci. Kerendahan hati dan taat sampai mati. Merendahkan diri di hadapan Allah dan taat kepada Allah sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib.
Sebab kalau Yesus tidak mau mengosongkan dirinya untuk menjadi sepenuhnya manusia, dia tidak akan bisa menebus dosa manusia, karena dosa manusia dibuat di bumi. Dan dosa yang dibuat di bumi harus diselesaikan di bumi. Nah, ayat 9 dikatakan, Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kita semua tahu, hanya satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, yang bisa menyelamatkan di seluruh kolong langit. Tidak ada nama lagi. Dan semua nama harus bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Semuanya, semua nama, hanya satu nama, yaitu Yesus Kristus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Bahkan dikatakan di bawah bumi. Jadi alam maut pun harus bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Nah, teladan apa yang kita harus tiru dari Tuhan? Memang Tuhan ketika ngomong rendahkan diri kita di hadapan Allah. Kenapa kita harus merendahkan diri? Supaya nanti Allah bisa meninggikan kita. Karena apa? Karena hidup di dunia sekarang ini, saudaraku, itu fokusnya kepada aku, dan aku. Egonya orang-orang ini sangat besar sekali. Kenapa? Karena dikatakan pada waktu zaman awal kehidupan Adam dan Hawa. Kita kalau kembali ke kitab Kejadian, di mana Adam dan Hawa pada waktu pertama diciptakan, mereka segambar dan serupa dengan Allah. Dan mereka diciptakan, ditaruh di Taman Eden, dan diberi satu tempat di mana Tuhan mengatakan, semua di taman ini boleh kamu makan. Ya, kecuali buah satu pohon, pengetahuan baik dan buruk atau benar dan salah. Itu buah dari pohon itu kamu tidak boleh makan. Sebab kalau kamu makan, kamu akan mati. Tuhan mengatakan hal itu, jelas sekali. Dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya jatuh ke dalam dosa. Nah, kita semua tahu, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, setiap hari yang mereka lakukan adalah mereka bermain-main, berputar di Taman Eden, dan mereka setiap hari berjumpa dengan Tuhan. Jadi Adam itu setiap hari ngeliatin Tuhan, ketemu sama Tuhan. Dan dia kalau tidur, dia bangun, dia melihat istrinya, jadi melihat sesama. Demikianlah Hawa juga melihat Tuhan dan melihat sesama. Jadi fokus mereka hanya kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Ya, mungkin di Taman Eden mereka melihat banyak hal. Mereka tidak pernah melihat diri mereka sendiri. Ya, luar biasa ya. Dan yang terjadi ketika mereka pertama kali jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka lari bersembunyi. Saudara. Kenapa mereka lari? Karena mereka melihat, pertama kali mereka melihat diri mereka sendiri, dan mereka melihat, loh, aku kok telanjang. Jadi dosa manusia pertama itu adalah membuat mereka itu akhirnya melihat dirinya sendiri. Atau fokus kepada dirinya sendiri. Kalau dulu fokus pada Tuhan, fokus pada sama. Tapi dosa manusia membuat manusia itu fokus pada diri sendiri dan menemukan dirinya bahwa dia telanjang, dia lari sembunyi. Nah, demikianlah kehidupan semua manusia yang lahir daripada Adam. Semua manusia yang lahir daripada Adam segambar serupa seperti Adam, bukan segambar serupa seperti Tuhan. Dan gambar dan rupa Tuhan itu dipulihkan ke dalam manusia yang bertobat dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka gambarnya dipulihkan, keserupaannya akan diubah perlahan-lahan menjadi makin hari makin serupa. Ya, sampai kedatangan Yesus kedua kalinya atau sampai kita menyelesaikan tugas kita. Bahwa Yesus akan semakin besar dalam kita dan kita akan menjadi semakin kecil. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama telah mati bersama dengan salib Kristus. Tetapi yang baru hidup oleh karena iman di dalam daging, hidup oleh karena iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi oleh karena itu, Rasul Paulus mengajarkan kita untuk supaya kita melihat teladan yang ada di Filipi 2 ayat 5-11, di mana dikatakan Yesus itu loh mau merendahkan dirinya. Dia yang setara dengan Allah, yang kita katakan sebagai salah satu pribadi dari arah Tritunggal. Dia mau rela mengosongkan dirinya dan menjadi manusia. Jadi sementara tidak mau fokus ke dirinya, fokusnya ke orang lain, ya. Sama seperti dosa manusia atau kehidupan manusia hari-hari ini, sangat egois, selalu fokus pada diri sendiri, tidak mau fokus pada sama, sombong, ya. Tidak mau fokus pada Tuhan, tidak mau ngakui keberadaan Tuhan, ya, menyangkal Tuhan selalu, tidak menghargai sama manusia, tidak menghormati orang tua. Itu manusia. Tetapi Tuhan minta kita supaya merendahkan diri kita
di hadapan Tuhan supaya Tuhan bisa mengangkat diri kita di Yakobus 4 ayat 10. Seperti dalam konteks Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ditunjukkan satu contoh teladan bahwa Yesus Kristus yang setara dengan Allah Tritunggal, dalam salah satu pribadi adalah Allah Tritunggal, setara dengan Allah Bapa. Itu dikatakan bahwa dia rela untuk mengosongkan dirinya supaya dia bisa mengambil rupa sebagai hamba sepenuhnya manusia untuk bisa taat kepada kehendak Bapa. Ya, dua poin. Satu, merendahkan diri dan taat. Nah, saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita harus mulai belajar tidak fokus sama diri kita sendiri, tapi kita fokus sama Allah, fokus sama kita. Jadi kita belajar ketika kita fokus sama Allah, kita belajar untuk mengakui bahwa kita ini makhluk yang berdosa. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus. Tanpa Tuhan yang membuat semua yang terjadi, tidak ada kita. Nah, itu menunjukkan satu kerendahan hati di hadapan Allah. Dan di hadapan sesama, kita harus memikirkan persatuan, ya, kerukunan. Kita tidak boleh menganggap diri kita lebih penting daripada sesama kita, tapi kita harus malah menganggap mereka lebih penting daripada kita. Ya, seperti Yesus katakan, kenakanlah pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus. Jadi kalau Kristus yang adalah Allah mau menjadi manusia sepenuhnya agar supaya dia bisa menyelamatkan saudara dan saya. Nah, siapakah kita? Kita hanyalah manusia yang berdosa yang diampuni oleh kasih karunia Tuhan, dan dia minta kita untuk rela merendahkan diri kita dan menganggap yang lain lebih penting daripada kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenakan pikiran dan perasaan yang seperti terdapat di dalam Kristus. Supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti tiba waktunya kedatangan Tuhan yang kedua, atau ketika kita menyelesaikan tugas kita di bumi, kita didapati terdapat iman, dan Tuhan akan memberikan upah sesuai seperti apa yang kita lakukan. Berdasarkan satu, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, dan kita tidak menganggap diri kita penting, kita tetap lebih mengutamakan orang lain, ya, mendahulukan orang lain, ya, tidak ragu memprioritaskan orang lain dalam bertindak, dan mau mendengarkan kritik, mau belajar sesuatu yang baru, mau menerima pertolongan, ya, tidak meremehkan orang dan atau apapun itu yang terjadi di dunia. Tapi kita menganggap mereka adalah hal-hal yang penting, yang harus kita akuin dan harus kita tanggapin dengan baik. Satu, rendahkan diri kita seperti teladan Kristus. Kedua, taat kepada Bapa. Kenapa, saudaraku? Karena masih ada banyak tugas yang harus kita lakukan. Ketika Tuhan menunjuk Abraham dan keturunannya, dia mengatakan di kitab Kejadian 12 ayat 3, bahwa dia akan memberkati Abraham dan keturunannya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara dan saya, ketika kita bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita langsung menjadi anak-anak Allah. Dan 10 hari lagi kita merayakan hari Pentakosta, di mana Tuhan memeteraikan kita sebagai anak-anak Allah dengan kuasa rohnya. Kuasa roh yang bisa membuat kita memanggil Allah sebagai Aba Bapa. Dan itu memeteraikan perjanjian di mana kita menjadi anak-anak Allah. Dan dengan kuasa daripada anak-anak Allah itu dikatakan bahwa kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh dunia. Dan itu harus kita kerjakan, saudaraku. Kita harus mengerjakan keselamatan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Melalui kematian daripada Tuhan Yesus Kristus, kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan kenaikannya yang kita rayakan hari ini, dan setelah itu meterai Roh Kudus 10 hari kemudian. Ya, 10 hari lagi. Atas setiap daripada kita yang beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi penting sekali, saudaraku, bahwa kita memiliki kerendahan hati, ya, merendahkan diri kita di hadapan Allah, bahkan kerendahan hati tetap sama kita. Jadi kita belajar fokus kepada Allah dan fokus pada sesama, lebih daripada fokus kepada diri sendiri. Dan setelah itu kita belajar untuk taat seperti Tuhan Yesus. Dia merela taat sampai mati, saudaraku. Tuhan tidak minta kita mati, saudaraku, tapi Tuhan minta kita supaya taat pada firman-Nya. Ketika firman Tuhan mengatakan, jadikan semua bangsa pengikutku, ajari mereka, baptis mereka, supaya mereka semua bisa mengenal Tuhan, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maukah kita mengenakan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus? Yaitu apa?
Yaitu kita mau merendahkan diri kita, fokus kepada Allah dan fokus kepada sesama kita. Dan juga kita mau mentaati firman Tuhan, seperti yang Yesus lakukan. Demikian Tuhan minta saudara dan saya mengambil teladan Yesus Kristus di dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu. Terima kasih untuk berkat firman-Mu, di mana kami boleh belajar bagaimana untuk menjadi orang yang mau rendah hati, mau fokus kepada Tuhan dan fokus pada sama, lebih daripada fokus pada diri sendiri, dan juga belajar dari ketaatan Tuhan Yesus yang mau melepaskan kesetaraannya dengan Allah hanya untuk supaya bisa menebus dan taat, menebus dosa manusia dan taat kepada Allah Bapa dengan menjadi manusia sepenuhnya, bahkan dia dikorbankan dan rela mati sampai di atas kayu salib. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Biarlah firman itu boleh menjadi bagian yang penting dalam kehidupan setiap daripada kami, karena kami percaya kasih karunia dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan meterai Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kita yang selalu memberkati, menuntun, memimpin, meninggikan kita mulai dari hari ini sampai engkau datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.